Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha di channel Nesia Insight. Watermark Gadats Adam benar-benar menjadi kerikil bagi Roy Suryo CS. Karena kerikil ini kecil, dianggap sepele, namun justru yang kecil dan sepele ini yang membuatnya kepleset dan menghancurkan reputasinya. Saya sering melihat seorang politisi yang berubah haluan karena kebijakan partai atau karena dulunya di luar pemerintahan dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan, sehingga perspektif dan pendapatnya pun berubah. Akan tetapi, rata-rata mereka pandai merangkai kata dan argumen yang mantap, sehingga dengan perlahan bisa diterima masyarakat. Namun berbeda dengan sosok Roy Suryo. Dia ini tipe yang muka tebal, nggak punya rasa malu. Omongannya mencela-mencele, esok dele, sore tempe. Padahal ngakunya pakar telematika dan peneliti. Saya memakai ilustrasi di atas sebab meski dia sekarang ngakunya sebagai peneliti dan ahli telematika, namun dia adalah mantan politisi, anggota DPR, dan bahkan mantan menteri. Yang dia lakukan sekarang pun meski dibungkus penelitian sangat bermuatan politis. Inilah sosok yang bisa memecah kerukunan antar sesama anak bangsa dan mengancam kesatuan bangsa. Sebab narasinya selalu membenturkan dua kubu agar saling membenci dan saling serang. Bahkan Refli Harun pun tampaknya menurut keyakinan saya ya, sudah jengah dengan gaya Roy Suryo ini. Apa itu? Simak videonya sampai akhir teman-teman. Kita masih membahas tentang narasi usang yang terus didaur ulang, yaitu isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Roy Suryo? Mari kita flashback sejenak. Beberapa waktu lalu, berbekal analisa ngasal dari sebuah akun YouTube bernama Topi Merah, Roy Suryo dengan sangat meyakinkan menganalisa dan mengglorifikasi sebuah temuan yang ia anggap krusial. Temuan dari Topi Merah itu adalah watermark pada ijazah yang bertuliskan Gadats Adam, sebuah kesalahan ketik dari yang seharusnya Gajah Mada. Berdasarkan typo atau salah tulis ini, Roy Suryo saat itu seolah menemukan durian runtuh pembuktian. Ia secara tersirat maupun tersurat meyakini bahwa kesalahan ejaan watermark tersebut adalah bukti mutlak bahwa ijazah Pak Jokowi pasti palsu. Mana mungkin universitas sekelas UGM salah ketik, begitu kira-kira narasi awalnya. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ia yang mengira dapat durian runtuh, ternyata dapat durian busuk. Sebuah postingan dari Pak Roni Teguh di TikToknya menghancurkan pernyataannya yang ceroboh dan terdokumentasi dengan baik. Bukti-bukti baru bermunculan menunjukkan ijazah-ijazah lulusan UGM di era yang sama ternyata memang memiliki watermark Gadats Adam yang serupa. Ya, salah ketik itu memang ada dari sananya. Bukan hasil editan pemalsu ijazah, justru itu adalah sistem pengaman agar tidak mudah dipalsukan. Lalu, apa reaksi seorang Roy Suryo ketika teorinya patah? Apakah ia meminta maaf dan mengakui kesalahannya? Ternyata tidak, teman-teman. Ia justru menciptakan alibi baru yang logika berpikirnya sungguh membuat kita menggelengkan kepala. Dalam podcast terbaru bersama Refli Harun, tanpa rasa malu, Roy Suryo akhirnya mengakui bahwa watermark Gadats Adam itu memang ada. Sampai di sini, kalau orang normal, apalagi mengaku pakar, dia akan sangat malu dan meminta maaf secara terbuka. Namun, karena ini Roy Suryo, alih-alih menyadari kekeliruannya, ia malah menyalahkan Universitas Gajah Mada atas kejanggalan tersebut. Unik kan? Lebih parah lagi, ia kini menggeser tiang gawang perdebatan. Alibinya sekarang, oke, watermark itu ada, tapi letaknya harus sama persis. Kalau letaknya berbeda seperti foto ijazah milik Pak Jokowi,
maka 99,9% ijazah itu palsu. Ampun, ampun. Ini adalah textbook logika orang yang asal mau menang sendiri, namun sudah putus urat malunya. Mari kita simak langsung bagaimana ia berargumen. Dan satu hal yang saya minta Anda perhatikan baik-baik. Perhatikan ekspresi dan bahasa tubuh Refly Harun saat Roy Suryo menjelaskan teorinya. Nah, kembali lagi kepada Gajah Mada. Ya. Jadi Gajah Adam. Gajah Adam. Ya. Nah, Gajah Adam ini tiba-tiba kontras muncul dan jelas betul bahwa itu adalah kalau dalam analisis yang kemudian kita lakukan, ya tidak mungkin bisa tampil dengan adanya source ini saja. Jadi masalahnya bukan ada atau tidak Gajah Adamnya, Ya. tetapi adalah tulisan itu harusnya tidak tampil sekontras ini. Kalau intinya gini, ini nggak mungkin sekelas Universitas Gadjah Mada yang sudah berdiri semenjak 19 Desember 1949 salah tulis. Apalagi ini kan ijazah yang katanya itu sudah dicetak dari UGM dari dulu. Masa UGM salah tulis Universitas Gadjah Mada dari Universitas Gajah Adam? Waduh. Omon alias Doktor Rismon Hasiolan Sianipar Anda buat kebohongan publik yang luar biasa secara live di Rakyat Bersuara. Ini sekali lagi ya, ini yang paling penting. Jadi apa yang ditunjukkan watermark oleh si Rismon palsu. Ya, sekali lagi palsu. Ya, mana ada tulisan Kalau watermarknya palsu, ijazahnya asli nggak? udah pasti palsu. Ya, yang isu kedua sekarang yang rame. Ya. Katanya, nah ini mulai teguh, mulai rame. Karena banyak orang yang kemudian juga mengatakan ada kok di ijazah yang lain ada. Ada Gajah Adam. Gajah ada gitu. Jadi Gajah Adam itu ada. Nah, ini yang menarik, pemirsa. Kalau ada, apakah kekonyolan atau kebagongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada? Ya, oleh Ya, UGM. oleh UGM. Ya, kalau itu memang benar-benar ada. Makanya begini. Ini challenge saya ya. Ya. Sampai dengan semua referensi yang kita lihat, belum pernah ada aturan atau apalagi itu tertulis ya. Dan karena ini kan sudah semenjak tahun 85, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Ya. Penjelasan dari UGM bahwa yang namanya security watermark itu, ya, atau mark itu ada dan harus melakukan hal yang konyol membalik semacam itu. Security mark itu tidak semacam itu. Dan ini yang paling penting, malam hari ini kita lakukan. Kalau memang itu standar, harusnya juga Mas Refly, posisinya juga sama, Ya. standar. Yang ada di dalam ijazah yang so-called disebut ini ijazah yang katanya asli, Ya. milik Dian Sandi dan kemudian menjadi naskah ini. Ya. Teman-teman perhatikan posisi tulisan Gajah Madanya, ya. Gajah Madanya itu kalau dengan Gajah Adamnya itu kalau dengan pas foto, ini pas foto ya. Itu posisinya dia lebih ke kanan. Jauh banget. Jadi dia ada di sini. Ada di Ada di posisi kanan ini. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto yang ada di sini. Ya. Kalaupun ada Gajah Adamnya, sebagian gajahnya itu tertutup pas foto. Oke. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying, ya. Jadi di sini Gajah Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto ada di sini, Mas. Ya. Ya. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada Gajah Adamnya itu di kanan pas foto dan sebagian tulisan gajahnya itu tertutup. Gajah ini, Mas. Gajah Adam. Persis di bawah stempel Fakultas Kehutanan. Berbeda dengan ini yang dia jauh dari stempel Fakultas Kehutanan dan dia posisinya ada di. Jadi kalau mau dipaksakan, ya itu ada dan sama. Berarti ini mirip dengan penjelasan kita waktu saya punya kata-kata mencotot dulu, Mas. Oke. Printing yang standar dan printing yang resmi dan printing yang asli tidak mungkin terjadi perbedaan yang sangat lebar. Jadi jangan kemudian secara simpel banyak orang-orang yang mengatakan kan itu ada tuh beredar tuh di berbagai podcast. Ada kok posisinya. Nah, dia sengaja nggak menyebutkan posisinya ada di mana. Ya. Ya. Harus sama persis kalau itu mau dikatakan identik. Begitu dia tidak identik, begitu dia tidak sama posisinya, berarti 99,9% apa yang ada pada ijazah yang kemudian ditambahkan watermark ini adalah palsu. Nah, Bagaimana? Menarik bukan?
Mari kita bahas hal yang paling mencuri perhatian dari video tadi. Refli Harun di tengah menggebunya Roy Suryo menjelaskan teori 99,9% palsu hanya karena pergeseran letak watermark pada proses cetak zaman dulu. Ekspresi Refli Harun justru berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Wajahnya tampak cuek, sorot matanya kehilangan antusiasme. Sesekali gerakan tangannya menunjukkan bahasa tubuh orang yang sedang menahan lelah atau kebingungan. Seolah menjadi kode alam bahwa bahkan seorang Refli Harun pun lama-kelamaan mulai pusing dan jengah dengan blunder-blunder konyol kawan seperjuangannya ini. Sebagai seorang ahli hukum tata negara, pastinya beliau sangat paham bahwa pernyataan Roy Suryo sebelum ini yang sangat pede memastikan ijazah Jokowi pasti palsu karena watermark Gadats Adam, lalu tiba-tiba mengakui bahwa watermark memang ada, jelas akan menjadi tertawaan siapapun orang yang waras. Ini pun terbukti dari banyaknya komentar di channelnya yang mulai jengah dengan kelakuan Roy Suryo yang pernyataannya berubah-ubah. Mari kita kupas logikanya. Roy Suryo secara sadar mengakui watermark itu pada akhirnya ada. Tapi karena posisinya tidak sama dengan contoh ijazah yang dia pegang, ia langsung memvonis 99,9% palsu. Ini bukan lagi analisa pakar. Ini hanyalah klaim ngawur tak berdasar demi menutup malu. Sebab kalau berdasarkan logika yang sama yang ia ucapkan sebelumnya, mestinya ijazah yang dia pegang juga palsu. Namun tanpa rasa malu dia bilang asli. Dan yang punya Pak Jokowi palsu hanya karena posisi watermark Gadats Adamnya beda posisi. Benar-benar dagelan teman-teman. Yang lebih ironis, klaim Roy sebagai seorang pakar kini benar-benar rontok, game over. Dia begitu ceroboh. Padahal kita tahu Roy Suryo sendiri adalah alumni UGM. Namun demi memenangkan narasi kebenciannya, universitas tempat dia dulu menimba ilmu justru dia salahkan. Dia opok-opok dan dia sebut melakukan kekonyolan. Sampai di sini sepertinya Roy Suryo sudah kalap. Apakah masuk akal seorang terpelajar menghancurkan kredibilitas alma maternya sendiri hanya demi membuktikan satu orang salah? Kebenciannya terhadap Pak Jokowi tampak sudah sangat akut hingga membutakan akal sehatnya. Pertanyaan besar yang kemudian muncul di benak publik adalah, ini murni inisiatif pribadikah atau memang ada pesanan tertentu yang harus ia jalankan dengan segala cara? Silahkan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, disinilah sebenarnya letak bahayanya teman-teman. Jika kita hanya melihat ini sebagai hiburan politik semata, kita salah besar. Roy Suryo sudah bertindak terlampau jauh. Narasi yang ia bangun bukan lagi kritik, melainkan sebuah pembodohan publik yang sistematis. Dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa kita. Isu ijazah palsu ini hanyalah alat. Tujuannya, masyarakat terus diadu-adu emosinya, diciptakan keraguannya terhadap pemimpin negaranya, agar publik semakin benci dengan Pak Jokowi maupun keluarganya. Demi entah misi apa yang sebenarnya diinginkan Roy Suryo, persatuan anak bangsa dipertaruhkan. Kita dibuat ribut di level akar rumput hanya karena konspirasi salah letak huruf dan watermark ijazah cetakan puluhan tahun silam. Berbagai tudingan di awal soal ijazah dari pasar pramuka, soal watermark, emboss, dan lain-lain begitu terpatahkan, dia akan mencari alibi baru. Begitu terus polanya dan digoreng supaya viral dan masyarakat semakin membenci Pak Jokowi dan tentu saja anaknya yang saat ini menjabat wakil presiden. Bangsa yang besar harus cerdas memilah mana yang murni penelitian dan mana yang hanya kamuflase tujuan politik dengan memakai media ijazah sebagai kendaraannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya,
bukannya membunuh karakternya dengan narasi kebencian yang dicari-cari dan diada-adakan kesalahannya. Pak Jokowi tidak sempurna, itu jelas. Tidak sedikit kebijakannya yang kontroversial benar adanya. Namun, jasanya bagi negeri ini juga sangat besar. Sementara yang Roy Suryo sudah lakukan untuk negeri ini apa? Jasanya apakah lebih besar dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden? Tidak juga, seperti bumi dan langit. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus sadar dan memutus rantai pembodohan ini. Jangan biarkan nalar kita dikendalikan oleh pakar yang bahkan bingung dengan argumennya sendiri. Terima kasih telah menyimak ulasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang body language Refly Harun tadi? Apakah kalian sepakat bahwa ini semua sudah tidak masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, terus dukung kami dengan share video ini